Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Irvanto Junior. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Kemal Fikri Handoko, Fikri Rasfi Alfarizi, Mayang Selpiana, Nurani Istain, Teguh Gumelar, dan Muhammad Rizky Fauzi. Di sini kami akan mempresentasikan klien server, dan yang pertama akan dipresentasikan oleh Fikri Rasfi Alfarizi. Baik, terima kasih kepada Saudara Feriko yang telah membuka presentasi dan memberitahu kalian tentang materi apa yang akan kami sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang peer-to-peer atau workgroup. Pada jaringan tipe ini, semua komputer berkedudukan sama, dapat bertindak sebagai klien maupun server. Komputer yang meminta layanan bertindak sebagai klien, misalnya meminta data atau file. Sedangkan komputer yang memberikan layanan, yaitu yang memiliki data atau file yang diminta bertindak sebagai server. Pada arsitektur client server, jaringan tersebut memiliki sebuah server yang ditugaskan secara khusus untuk melayani komputer klien. Server tidak pernah meminta layanan kepada komputer klien. Ia selalu bertindak sebagai pelayan dalam setiap komunikasi yang terjadi dalam jaringan tersebut. Contoh permintaan klien dan jenis server yang memberikan pelayanan antara lain. Permintaan penampilan sebuah situs web menggunakan browser dilayani oleh web server. Yang kedua, permintaan sebuah file menggunakan software FTP klien dilayani oleh FTP server. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Kemal. Baik, terima kasih atas Saudara Fikri telah menyampaikan materinya. Maka materi selanjutnya adalah DHCP server. Untuk menetapkan server, maka perancang jaringan harus mempertimbangkan beberapa faktor. 1. Letak ruangan khusus untuk server yang tidak mudah dijangkau oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. 2. Bebas debu dan asap. 3. Bebas binatang pengerat, tikus, atau serangga. 4. Ruangan bertemperatur rendah dan tidak lembab. DHCP server adalah komputer server yang digunakan untuk memberikan pelayanan konfigurasi bagi host-host yang tergabung dalam sebuah jaringan komputer. Tanpa menggunakan DHCP server, setiap host yang tergabung pada jaringan harus dikonfigurasi secara manual satu persatu. DHCP server memudahkan administrasi host pada sebuah jaringan, di mana setiap host yang tergabung pada jaringan tidak lagi harus dikonfigurasi secara manual. Setting konfigurasi host dilakukan tersebut di DHCP server. Selanjutnya, setiap host yang ingin bergabung ke jaringan dapat meminta konfigurasi ini kepada DHCP server. Nama server adalah sebuah program server atau komputer server yang mengimplementasikan sebuah protokol layanan resolusi nama. Protokol layanan resolusi nama adalah protokol komunikasi yang berfungsi memetakan antara kode yang mudah dipahami oleh manusia. Misalnya, nama host, nama situs disebut ke kode yang dimengerti oleh komputer, misalnya skema pengalamatan IP. Tujuannya adalah agar para pengguna sistem tidak harus menghafal kode-kode, pada umumnya dalam bentuk numerik, yang sulit untuk diingat untuk dapat berkomunikasi dengan sebuah komputer. Cukup gunakan nama dari komputer tersebut yang lebih mudah diingat. Nama server yang paling terkenal karena digunakan pada internet adalah DNS, Domain Name System. Sekian DHCP server yang telah saya sampaikan. Maka materi selanjutnya oleh Saudari Mayang. Terima kasih. Metode penamaan host pada jaringan ada dua, yaitu penamaan statis misalnya menggunakan file host.txt dan penamaan berdasarkan domain menggunakan DNS. Penamaan menggunakan file host sangat sederhana namun tidak dapat mengakomodasi jumlah host yang makin bertambah banyak. Contoh isi file host.txt, hashtag IP address, hostname, aliases, IP address dengan 127.0.0.1 dan aliases localhost. Penggunaan file host efisien untuk jaringan kecil, implementasinya adalah dengan menyalin file host ke setiap komputer yang menghubung ke jaringan. Yang selanjutnya DNS tree. Metode penamaan berdasarkan domain pada DNS menggunakan database hierarki dalam bentuk DNS tree. Akar dari DNS adalah root, di bawahnya berturut-turut. Yang pertama, first level domain, anak dari root, yang biasa disebut dengan istilah top level domain atau TLD.
Yang kedua, second level domain, anak dari first level domain. Yang ketiga, third level domain, anak dari second level domain, dan seterusnya sampai pada leaf atau node terluar pada tree. DNS domain. com.domain untuk lembaga komersial, edu.domain untuk institusi pendidikan, net.domain untuk penyedia jasa internet dan komputer yang digunakan untuk administrasi internet. INI.domain untuk organisasi internasional, ORG.domain untuk organisasi, GOV.domain untuk lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat. MIL.domain untuk lembaga militer Amerika Serikat, ID.domain untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, AC.domain untuk akademi atau lembaga pendidikan, BSI.domain untuk Akademi Bina Sarana Informatika. DNS server. DNS server adalah sebuah komputer yang digunakan untuk memberikan layanan resolusi nama yang mudah dikenal oleh manusia menjadi alamat IP dan sebaliknya. Tanpa menggunakan DNS server, setiap user yang ingin menghubungi sebuah mesin harus menggunakan alamat IP mesin tersebut. DNS server memudahkan untuk menghubungi mesin komputer dan server maupun tanpa perlu mengetahui alamat IP mesin tersebut. User hanya perlu mengetahui nama komputer yang ingin dihubungi, misalnya web server yang menghosting situs resmi BSI memiliki alamat IP 202100100250. Jika user ingin menampilkan situs web BSI, ia tidak harus menggunakan alamat IP tersebut. Cukup mengetikkan alamat situs BSI yaitu www.bsi.ac.id pada address bar. File server pada sebuah lingkungan kerja di mana sebuah kelompok kerja perlu untuk saling berbagi file. Diperlukan suatu mekanisme untuk melaksanakan transfer file. Untuk melaksanakan transfer file antar host pada sebuah jaringan komputer, misalnya, dan file server ke komputer klien dan sebaliknya, diberikan sebuah protokol komunikasi. Ada beragam protokol yang dapat digunakan untuk transfer file. Antara lain FTP, File Transfer Protocol, TFTP, Trivial File Transfer Protocol, NFS, Network File System. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang FTP dan HTTP server. FTP sendiri merupakan file transfer protokol, adalah protokol yang dapat digunakan untuk melakukan operasi file dasar pada host remote yaitu file server dan untuk transfer file. FTP sendiri bisa digunakan untuk mengupload foto dan juga mengambil foto. Dengan menggunakan FTP, file yang diinginkan digunakan secara bersama-sama cukup disimpan dalam satu komputer yaitu file server, dan kita bisa menggunakannya secara terus-menerus bersamaan dengan orang banyak. Dengan alasan kita bisa mengakses file tersebut. FTP menggunakan protokol TCP dan menggunakan dua nomor port untuk keperluan yang berbeda, yaitu port nomor 21 untuk kendali koneksi dan port nomor 20 untuk transfer data. Yang selanjutnya, HTTP server. HTTP server sendiri adalah aplikasi server yang bertugas menerima permintaan HTTP, yaitu HTTP request dari aplikasi klien untuk menampilkan sebuah situs web. HTTP server dan HTTP klien berkomunikasi menggunakan protokol HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Tujuan utamanya sendiri untuk menampilkan informasi dalam bentuk situs web. Selesai dari saya. Klasifikasi HTTP server. Yang pertama yaitu web server, yaitu aplikasi server yang melayani request menggunakan protokol HTTP. Pengertian lainnya, web server adalah aplikasi server yang bertugas menerima permintaan web browser atau aplikasi klien untuk menampilkan sebuah situs web.
Contoh aplikasi web server diantaranya 1. Apache HTTP Server, yang kedua Apache Tomcat, yang ketiga Microsoft Internet Information Service. Klasifikasi HTTP server yang kedua yaitu Tiny Web Server, yaitu web server kecil yang lebih cepat namun memiliki fungsionalitas yang terbatas. Yang ketiga, Personal Web Server, yaitu web server kecil dengan fungsionalitas terbatas yang dapat berjalan di sistem operasi klien. Klasifikasi HTTP server yang keempat yaitu Embedded HTTP Server, yaitu komponen sebuah sistem yang mengimplementasikan protokol HTTP. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.